Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video kali ini, saya akan membahas money management. Ikuti terus videonya, jangan skip. Mau ikut turnamen di FB Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapatin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke? Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau bahas yang namanya money management. Money management itu adalah hal yang sangat penting, hal yang cukup penting untuk trader. Apalagi kalau misalnya kita bahas masalah buy option yang resikonya sangat tinggi. Money management itu sangatlah penting. Oke? Jadi money management itu adalah kemampuan kita untuk mengelola modal kita. Dalam hal ini adalah saldo kita ya. Di sini jangan sampai sebisa mungkin sampai habis, dan kita harus grow terus, harus berkembang terus. Oke, itu secara singkatnya tentang money management. Nah, tadi kan saya sempat singgung jangan sampai cepat habis. Karena di sini saya juga mau menganalogikan money management itu ibarat kalau misalnya kita ada pelari, money management itu adalah si ritme pernafasannya. Kenapa saya bilang itu? Karena semakin buruk ritme pernafasan, maka akan semakin cepat jatuh. Tapi semakin baik ritme pernafasan, dia akan semakin jalan jauh, lari jauh maksudnya. Oke, coba pelari maraton, kalau misalnya ritme pernafasannya jelek, dia mungkin baru nggak nyampe 1 kilo, dia pernafasannya kurang bagus, dia belum sampai 1 kilo, mungkin bisa jadi udah pingsan. Tapi kalau misalnya ritme pernafasannya bagus, dia nafas dulu, dia bisa jauh. Gitu. Sama seperti ini, misal teman-teman ada trader yang tidak bisa memanage uangnya dengan baik, dia tidak bisa memanage uangnya dengan baik, yaitu money management yang buruk. Dia punya modal $10.000, dia akan open posisi $5.000, di mana resikonya sangat tinggi. Sedangkan kita harus meminimalisir resiko kan. Nah, memang ini nanti kalau misalnya kita profit akan besar mendapatkannya $4.000. Tapi kalau misalnya kita loss, kita hanya sisa $5.000 di sini. Jadi ketika open posisi lagi, kita akan $5.000 lagi dan habis. Tapi kalau misalnya mempunyai money management yang bagus, contoh misalnya dia open posisi hanya $200, nyawanya adalah 50 kali untuk kesalahan beruntun. Punya pernafasan yang lebih panjang, punya jarak yang lebih panjang untuk mencapai angka 0 ini. Itu kalau misalnya dari segi resiko. Sangat minim sekali resikonya kalau kita mengutamakan yang namanya money management. Oke, tadi kita udah bahas yang untuk meminimalisir kerugian kita ya. Tapi apakah money management ini bisa membuat kita growth, membuat kita saldo kita berkembang? Apakah bisa? Ya bisa. Jadi di sini saya mau share ke teman-teman ada beberapa strategi yang bisa meminimalisir loss teman-teman dan bisa mengembangkan saldo teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa mengatur ini sudah menggunakan strategi ini dengan baik, saya yakin dengan analisa teman-teman yang cukup baik juga, ini akan grow terus seperti itu teman-teman. Oke, ini saya masih pakai demo account. Di sini saya pasangkan di demo account aja buat mempraktekkan teman-teman. Karena nanti saya juga open posisi juga untuk memberitahu bagaimana step-stepnya bagaimana step-stepnya untuk melakukan si money management ini. Oke, yang pertama money management yang paling sering dipakai orang adalah
namanya money management martingale, atau kalau bahasanya orang-orang lebih sering nyebut ini sih, kompensasi kekalahan. Jadi teman-teman itu ketika teman-teman loss, teman-teman melipat gandakan open posisi teman-teman. Ini melipat gandakan kapital teman-teman di open posisi berikutnya. Maksudnya, saya berikan contoh secara langsung. Misalnya ini, oke, melipat gandakannya ya. Sebelumnya saya bilang melipat gandakannya. Nanti teman-teman bisa lihat tabelnya. Saya berikan tabel di sini nih. Saya berikan tabel di, saya berikan pop-up tabel nanti. Di situ ada tulisannya martingale factor. Nah, itu martingale factor adalah faktor pengalih untuk pelipat gandaannya. Jadi maksudnya pelipat gandaan itu bukan maksudnya cuma dua, tapi bisa dua, bisa 2,5, bisa 3, atau bisa berapapun, tergantung teman-teman sendiri dan tergantung kekuatan modal kita. Oke, kalau saya selalu nyaman dengan martingale factor yang dikali 2,75. Oke, 2,75 ya. Jadi pengalih saya faktornya adalah 2,75. Caranya seperti ini. Ini saya siapkan dulu untuk martingale factornya. Ini anggap saya akan open posisi ya. Oke, sebelumnya saya memberikan informasi untuk open posisi yang paling baik, yang menurut saya cukup bagus dari saldo ini adalah 1-2% ya. Nah, ini kan $10.000, kita anggap aja 1% lah ya, kita buat 1%. Oke, 1%-nya adalah dari 10.000 berarti 100 ya. Ya kan 100 ya. Ya benar 100. 1% dari saldo ini adalah nih open posisi kita, basicnya. Oke, ini saya buat loss ya. Anggap nih loss anggap tadi $100 loss ya. Buat loss. Nah, kan berarti loss nih, anggap loss $100. Kita bisa kalikan di sini biar menjadi 275. Tadi kita punya angka 10 ribuan ya, 10.000 sekian lah. Oke, ini saya coba analisa, nanti saya usahakan profit kalau misalnya kita akan kalikan martingale lagi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, ini kita tunggu aja sampai waktunya habis. Saya di sini cuma pakai analisa pergerakan candle aja. Ternyata tadi ada di sini pantulannya, ada zona pantulan di sini nih. Harusnya jadi masih belum, di sini belum profit teman-teman. Jadi kita kalikan lagi. Tunggu aja sampai habis waktunya. Apa kita loss lagi. Nah, ini turun terus. Karena ada rejeksi di sini teman-teman. Wah, agak delay ya. Harusnya saya di bawah tadi open posisinya. Nggak apa-apa. Tunggu aja profit. Nah, kita lihat profit kan teman-teman ya. Saya bilang ini ada rejeksi, ini kan ada pantulan. Wow, kita lihat saldo kita ya langsung 10.300. Tadi kan kita pertama story kita aduh mana sih tadi yang baru tadi.
Tadi intinya kita open posisi di minus, pokoknya kita buka 100 kan pertama kita minus itu, tapi hanya 50. Anggaplah ini kurangnya 50 nih teman-teman. Jadi kita masih profit ya, profit. Nah itulah cara untuk martingale. Jadi kita kompensasi terus kekalahan, Oke. Nah, pertanyaannya selanjutnya, sorry, bentar saya ganti dulu sesuai dengan tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, sampai berapa kali sih yang aman martingale itu, kompensasi kekalahan ini? Itu jawabannya adalah tergantung modal teman-teman. Tapi kalau misalnya dari saran saya pribadi adalah 4 kali itu maksimal. Kalau teman-teman kuat modal, 4 kali itu maksimal kalau menurut saya, karena itu akan mempengaruhi psikis trading teman-teman. Oke, jadi misalnya yang pertama loss, yang kedua loss lagi, yang ketiga kalau saya tadi kan profit. Nah, kalau tadi saya loss lagi, yang keempat, nah ini yang terakhir, kalau misalnya loss lagi udah ikhlaskan dan teman-teman stop trading, stop aja. Itu dia meminimalisir resiko teman-teman kalah sampai terjun sampai bebas sampai 0. Dan selanjutnya, kalau misalnya teman-teman bisa profit, teman-teman bisa menutupi yang tadi, kekalahan yang tadi. Seperti itu teman-teman. Itu strategi martingale atau strategi kompensasi kekalahan. Ya oke ya, selanjutnya saya mau jelasin tentang strategi yang namanya parlay. Oke, parlay itu adalah selalu menambahkan nilai kapital dan nilai payout untuk open posisi selanjutnya ketika profit. Jadi ketika profit selalu ditambahkan. Tapi ketika loss tidak ada kompensasi atau tidak ada perkalian ganda, seperti itu teman-teman. Di sini saya akan coba teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Jadi nanti untuk kita open posisi 100 ketika kita profit, kita mendapatkan 89, dan selanjutnya kita harus kita membuka posisi bukan 100 lagi atau bukan 200 tapi 189 total dari kapital dan rate payoutnya. Nah ini saya tadi udah set jadi 1,89 karena nanti dikali jadi 189. Oke. Ya teman-teman, kita lihat. Saya coba analisa dulu teman-teman. Saya tegang sampai tegang. Ini juga akun demo teman-teman soalnya, jadi nggak usah tegang maksudnya. Jadi saya akan coba dan ini coba selesai. Lihat apakah profit. Kalau profit kita tambahkan. Kalau loss ya sudah. Masih lama waktunya, tungguin aja. Jadi kalau misalnya ini loss ya sudah, 100 lagi. Jadi kita emang minus 100 gitu teman-teman. Tapi kalau dari profit kita bertambah terus. Itu teman-teman kalau di parlay, berbeda sama tadi yang perkalian kompensasi kekalahan. Oke. Oh ternyata profit teman-teman. Nah ini bisa dikalikan aja langsung jadi 189, open posisi 189 ya. Lanjut, udah lewat. Intinya jangan, kalau misalnya menggunakan strategi parlay, jangan memaksakan momen ya, selalu memaksakan momen. Oke. Kita cari market lagi yang lain, yang penting 89% biar kita nggak ganti-ganti perkaliannya. Saya juga masuk market satu lagi tadi biar nggak pusing. Ini sudah tadi. Ini
sudah cukup baik. Ini terlalu turun. Sudah. Kita harap sih dia terus tembus ke atas ya. Ada support become resistance. Saya terlalu tinggi juga ini masangnya, harusnya tadi pas lagi di bawah. Jadi kalau di bawah sini aman nih, pasti di bawah. Nah ini masih profit tuh. Nanti kalau sudah komposisi lagi teman-teman, kalikan lagi aja, kalikan lagi. Marketnya tipis sekali, saya nggak mau. Sedikit kita coba. Intinya lagi-lagi saya ingetin kalau untuk parlay itu jangan maksain momen. Dan intinya dalam trading itu, dalam day trading terutama option ya, kalau tidak ada momen jangan kita ada-adain momen itu. Tapi kalau ada momen ya kita bukalah posisi di situ. Jadi timingnya harus pas sih sebenarnya. Jadi harus memahami strategi, memahami pola market, dan teman-teman harus bisa mengatur keuangan teman-teman. Oke, saya coba sekali lagi loss profit. Yang penting mau loss mau profit saya tidak peduli. Nanti saya open posisi dulu, saya cari momen yang pas dulu. Yang penting mau saya loss atau profit itu tidak masalah. Yang penting saya sudah memberi info pada teman-teman, sudah sharing kepada teman-teman ya. Oke. Dan kalau saya di strategi parlay ini saya melakukannya 3 kali. Nah, ini kalau misalnya ini profit, ini saya stop, saya balik lagi ke 100. Misalnya profit. Itu cara saya bermain parlay. Karena apa? Karena enggak 4, kenapa enggak 5, kenapa enggak 6, atau kenapa enggak selanjutnya? Sudah tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi karena kita trading itu kan tergantung diri kita ya, dan saya kalau misalnya udah parlay sampai 4 atau 5 biasanya psikis saya terganggu, psikis saya terbawa, psikologi saya terbawa, saya berada dalam tekanan gitu teman-teman. Dan ketika trading dalam tekanan itu nggak enak gitu loh, bisa jadi malah kemungkinan lossnya akan lebih besar. Kita tungguin aja, kita cari market dulu teman-teman, market yang kita nyaman pokoknya. Sangat kotak-kotak teman-teman. Oke, santai tenang, kita lihat. Ini saya rasa udah cukup ketinggian. Tapi kalau misalnya dia masih tembus lagi nggak apa-apa. Jujur ini saya memaksakan momen. Saya melihat sepertinya seharusnya di sini ada buntut karena dia langsung loncat tinggi tadi. Kalau dia menjadi Morobuzu ya sudah, berarti loss. Nah, ternyata loss. Saya melihat dari sini di garis tadi pantulan, ternyata harus mengatur di situ. Dia stop di situ, dia tertahan dan itu loss. Nah, kalau udah rugi gini gimana? Nggak apa-apa, kita bukan rugi 357 teman-teman, tapi kita rugi $100. Kita cuma rugi $100. Dan kalau udah begini biasanya saya stop, selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi saya udah berkali-kali udah sampai parlay 2 kali, 2 level. Habis itu saya loss.
Kalau misalnya saya membuka nominal dengan nominal yang besar, ya saya akan selesai. Tapi kalau misalnya saya hanya buka $1 atau $2 ya saya teruskan gitu. Nanti saya cari momen lagi, saya parlay lagi. Cara seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin untuk materi money management sepertinya cukup sampai di sini. Yang penting semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan kalau jangan terjun ke akun real kalau teman-teman belum siap, gunakan akun demo dulu. Yang kedua, gunakan uang bebas ketika teman-teman mau bertrading. Oke? Karena ini adalah resiko yang sangat tinggi. Teman-teman bisa menjadi cepat mendapatkan uang dan teman-teman bisa kehilangan uang. Oke? Jujur saya sudah capek, mata saya sampai seperti kantong seperti ini. Jadi mungkin tadi saya open posisi juga agak ngaco jadinya karena udah capek, karena jujur kita harus fresh dalam keadaan trading ini. Dan cukup sekian di video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam.